satukan hati, kita sama-sama berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, kami datang dan kami rindu bahwa firman-Mu yang kami mau baca dan renungkan sungguh boleh menjadi rema yang memberikan kami kekuatan, pemulihan, berkat-berkat yang kami butuhkan dalam menjalani hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Kami serahkan baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Sama-sama kami mau menundukkan diri terhadap otoritas dari firman Tuhan saja. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon semua ini. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Mari kita buka bersama 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20 yang mendasari akan tema yang kita mau renungkan pada Minggu Prapaskah yang keempat hari ini, yaitu kendalikan nafsu birahi dengan kasih ilahi. 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20 saya coba bacakan berdasarkan TB yang kedua. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20 demikian firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan bukan hanya menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Tapi mereka juga dijadikan sebagai makhluk sosial dan makhluk seksual. Dan di dalam kehendaknya Allah telah menetapkan bagi Adam dan Hawa serta seluruh keturunannya bahwa relasi seksual yang kudus dapat dinikmati hanya antara pria dan wanita yang dipersatukan Allah di dalam pernikahan. Tentu saja Allah punya anugerah yang khusus bagi mereka yang hidup melajang, yang memampukan mereka bisa menjalani hidup dalam kesendirian tanpa melanggar kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian, nyatanya bahwa tiap orang pernah bergumul di dalam hasrat seksualnya ini, saudara. Dan tidak sedikit orang yang jatuh di dalam dosa percabulan karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya. Dari data yang didapat, saudara, menunjukkan bahwa kekerasan seksual, khususnya yang ada di Amerika dan Eropa misalnya, meningkat begitu luar biasa, saudara. Dan dikatakan bahkan di Amerika Serikat, serangan seksual itu terjadi tiap 98 detik, saudara. Wow, sangat mengerikan. Saudara, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Dari data yang didapat melalui Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, saudara, dikatakan bahwa serangan kekerasan seksual
terhadap perempuan selama tahun 2018, ini memang data 2018 saudara, itu masih tinggi. Dan kalau saudara coba search data yang terkini, saya merasa pasti saudara bahwa itu tidak akan menurun angkanya. Naik iya. Nah, Bapak Ibu, semua data ini menunjukkan betapa rapuhnya, rentannya manusia di dalam hal mengendalikan nafsu birahinya, dan kita tidak bisa menutup mata atas semua ini, saudara. Lalu apa yang harus kita perbuat? Sesuai di dalam bacaan kita di Minggu Prapaskah yang keempat yang mempersiapkan kita untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah, Paulus menasihati seluruh jemaat Korintus dan juga kita semua hari ini untuk menjauhi percabulan. Nah, kenapa harus dijauhi, saudara? Sebelum kita jawab pertanyaan itu, mari saudara kita sama-sama mau menyamakan persepsi kita, pemahaman kita tentang apa itu percabulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalamnya memberikan penjelasan bahwa percabulan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara atau perihal cabul, saudara. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk percabulan adalah porneian atau porneia. Itu dalam kata bentuk dasarnya, yang kemudian menjadi porno atau pornografi. Sesuai Perjanjian Baru memberikan makna untuk kata porneian ini adalah sexual immorality. Artinya sikap ataupun perilaku seksual yang amoral. Nah, contohnya apa yang dimaksud dengan sexual immorality? Saudara bisa baca sendiri di dalam Imamat pasal 18, pasal 20 juga, dan Roma pasal 1 ayat 21 sampai 27. Saudara di situ dipaparkan apa saja yang termasuk dengan yang dimaksud dengan sexual immorality. Nah, kita cepat saja. Setelah kita punya pemahaman yang sama, saudara, kita punya pemahaman yang sama. Lalu kembali kita kepada pertanyaan tadi, mengapa harus dijauhi? Sesuatu alasan yang pertama adalah bahwa agar kita tidak berdosa terhadap diri kita sendiri. Sesuatu kata yang dipakai oleh Paulus di sini di dalam 1 Korintus pasal 6 khususnya ayat yang ke-18, ketika dia menyatakan jauhkanlah dirimu dari percabulan, saudara. Kata jauhkanlah itu, saudara, bentuknya adalah bentuk perintah. Dan perintah itu harus dilakukan secara terus menerus karena bentuknya present, saudara. Jadi artinya, saudara, ketika Paulus mengatakan kepada jemaat dan di Korintus dan kita semua hari ini, jauhkan dirimu dari percabulan. Itu artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan terus menerus. Bukan musiman, bukan sesekali, bukan kalau ada mood baru kita jauhkan dan seterusnya. Tapi ini adalah sesuatu yang harus terus dan terus menerus kita lakukan, yaitu menjauhkan diri dari percabulan. Nah, kenapa sekali kenapa harus menjauhkan diri dari percabulan? Susah, karena Paulus katakan dengan menjauhkan diri secara terus-menerus dari percabulan, engkau akan menghindarkan dirimu dari berdosa terhadap diri sendiri. Susah, ini memberikan kita kepada dua contoh yang sebenarnya sangat baik untuk kita pakai menjawab pertanyaan, kenapa percabulan itu cara untuk mengatasinya hanya satu-satunya dan itu yang terbaik, yaitu dengan menjauhkan diri. Saudara, kita lihat contoh dari Perjanjian Lama misalnya. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk melakukan perselingkuhan, saudara. Yang dilakukan Yusuf walaupun sempat juga menjelaskan ini kejahatan besar, ini adalah dosa kepada Allah. Tetapi toh kita melihat bahwa Yusuf
untuk melarikan diri dari Potifar, istri Potifar itu, karena memang itulah yang terbaik untuk mengatasi godaan perselingkuhan. Dan di dalam doa Bapa kami, saudara, Yesus terlebih lagi mengajarkan kepada kita di dalam salah satu permohonan yang ada di dalam doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kepada kita untuk jangan kita minta kepada Tuhan senantiasa, jangan bawa kita ke dalam pencobaan. 不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。 Jangan bawa kami Tuhan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Di dalam doa ini saudara ada persatu permohonan bahwa sebelum itu terjadi biarlah kita berdoa supaya Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Secara eksplisit memang pencobaan ini berlaku umum saudara ya, tidak hanya mengenai masalah seksual. Tetapi karena umum maka berarti godaan seksual pun termasuk di dalamnya. Jadi saudara, Yesus mengajar kita sebelum itu terjadi, marilah kita berdoa. Biarlah kita berdoa senantiasa, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan, baik yang bersifat godaan seksual maupun dosa-dosa lain tentunya. Jadi di sini saudara, Yesus ingin mengajak kita untuk sebelum itu terjadi, sebelum engkau menghadapi godaan seksual itu, biarlah kita berdoa, minta Tuhan tolong kita untuk tidak masuk ke dalam atau dibawa masuk ke dalam pencobaan seperti itu. Bahkan kalau saudara perhatikan khotbah Yesus di bukit saudara, pikir pun jangan, menginginkan sesuatu yang sifatnya berbau hawa nafsu pun juga jangan saudara. Kata yang dipakai di situ adalah epitomia saudara. Jangan ketika engkau memandang perempuan dan menginginkan dia dalam hatimu, maka engkau sudah berzina. Jadi doa Bapa kami yang di surga sebenarnya juga ingin mengajak kita, menolong kita untuk berdoa supaya Tuhan jangan biarkan segala sesuatu yang menjadi godaan seksual itu kita menghadapi itu atau dibawa masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu. Pikir pun jangan, menginginkan pun jangan saudara. Nah, kalau begitu saudara, lalu kenapa dikatakan jika melakukan percabulan maka kita berdosa terhadap diri sendiri? Susah. Yang pertama saudara, dari penjelasan Paulus di sini, sebenarnya kita harus memahami seperti apa yang sebenarnya Paulus inginkan, bahwa Paulus tidak pernah berkata kalau percabulan itu bukan dosa. Dan kalau dilakukan pun itu enggak berdosa kepada Allah. Enggak pernah saudara ya. Jadi kalau kita berpikir kok bisa Paulus mengatakan percabulan itu kalau terjadi maka itu akan berdosa terhadap dirinya sendiri. Bukan kepada Allah. Susah kata bukan kepada Allah itu cuma berasal dari pikiran kita. Asumsi kita. Padahal Paulus tidak pernah mengatakan hal itu. Nah jadi saudara, itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, Paulus ingin katakan di dalam penjelasannya di ayat-ayat nanti kita baca, ataupun juga ayat sebelumnya, bahwa kenapa percabulan itu harus dijauhi dan kenapa itu menghindarkan diri kita terhadap dosa, terhadap diri sendiri. Karena saudara, lewat frasa mengikat diri, kemudian ada satu tubuh, ada satu roh. Di situ Paulus sebenarnya ingin menasihatkan, bahkan memerintahkan jemaat untuk mengingat bahwa mereka telah ditebus, dijadikan anggota tubuh Kristus, dan antara jemaat dengan Kristus telah terjalin kesatuan roh, saudara.
Kemudian mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, kalau memang kesatuan kita sebagai jemaat dengan Tuhan kita hanyalah kesatuan dalam pengertian rohani, artinya itu enggak bersangkut paut dengan tubuh jasmani kita. Apakah seperti itu, saudara? Enggak, saudara. Paulus di sini tidak sedang berbicara tentang perjinahan rohani, tidak. Tapi Paulus di sini berbicara tentang betul-betul percabulan dalam arti yang sifatnya bukan hanya sentuhan fisik ketika terjadi percabulan, tapi juga seluruh bagian tubuh dari manusia yang melakukan percabulan itu terlibat di dalam. Jadi ada fisik, ada sentuhan di situ, ada kesatuan di situ, tetapi juga ada yang non fisik yang terlibat di dalamnya. Nah, itu sebabnya saudara kita tidak bisa mengatakan bahwa Paulus hanya berbicara tentang kesatuan roh antara jemaat dan Kristus, maka kalau ada yang melakukan percabulan, maka itu tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. No, saudara, bukan itu. Ya. Jadi Paulus di sini jelas berbicara bukan sekali lagi berkaitan dengan perzinahan rohani yang jelas-jelas berdosa, tetapi juga percabulan dalam pengertian yang fisik yang melibatkan tubuh jemaat. Saudara, itu sebabnya kemudian sekali lagi dikatakan bahwa karena ada kesatuan roh yang terjalin antara jemaat dengan Kristus, maka siapapun yang melakukannya dia berdosa terhadap Allah. Paulus mengatakan tubuh kita ini didesain bukan untuk percabulan, tetapi untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi bukan sekedar kesatuan roh, saudara, tapi tubuh kita ini juga didesain untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Nah, lalu bagaimana dengan sekali lagi perkataan Paulus sendiri bahwa dengan melakukan percabulan atau tidak melakukan percabulan maka kita tidak berdosa terhadap diri sendiri atau berdosa terhadap diri sendiri kalau itu dilakukan. Saudara, berdosa kepada Allah itu sudah jelas karena melanggar hukum tentang dosa percabulan, perzinahan. Tetapi saudara, mengenai dosa terhadap diri sendiri, Paulus ingin menjelaskan dengan cara seperti ini, saudara, bahwa ketika terjadi percabulan, kita berdosa terhadap diri kita sendiri karena tubuh ini sebenarnya tubuh yang juga ikut bersama ditebus oleh Kristus. Yang untuknya Kristus telah mengorbankan hidupnya, menyatakan kasih-Nya supaya kita boleh menjadi orang-orang yang beroleh keselamatan dan pengampunan. Jadi bukan hanya rohani kita yang ditebus, tetapi keseluruhan tubuh kita ini juga ditebus. Nah, karena itu saudara, ketika kita melakukan, seandainya saya mengatakan, jika seandainya terjadi percabulan di antara orang-orang percaya, maka kita juga bisa dikatakan berdosa terhadap diri sendiri. Karena kita telah menyalahgunakan tubuh ini. Mencemarkan tubuh ini yang untuknya Kristus telah menebus dan mengorbankan dirinya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat jelas, saudara. Ya, sangat jelas bagi kita. Dan karena itu saudara, sekali lagi Paulus menasihati, jauhkan diri kita dari percabulan. Bukan semata-mata supaya kita tidak berdosa terhadap Allah dan terhadap diri kita sendiri. Tetapi juga karena kita ingin merespon kasih Tuhan yang telah ditunjukkan ketika Dia menebus kita. Ketika Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Rick Warren pernah memberikan sebuah pernyataan di dalam khotbahnya.
Dia katakan ada banyak orang yang datang dan berkata kepada Rick Warren, "Brother Rick," dia katakan, "saya punya masalah. Dan masalah saya adalah bahwa saya kurang mengasihi Tuhan." Rick Warren kemudian mengatakan, "No, bukan itu sebenarnya masalah yang engkau dan saya hadapi. Sesungguhnya masalah kita adalah karena kita kurang memahami betapa Dia sungguh mengasihi kita. Karena jika kita sungguh-sungguh memahami betapa Dia, Allah kita mengasihi kita, maka kita tidak akan pernah ingin melukai hati Tuhan dengan berbuat dosa apapun, termasuk percabulan. Alasan yang kedua, saudara, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Paulus lebih jauh mengajak jemaat untuk memahami alasan yang berikut kenapa harus menjauhi percabulan. Saudara, frasa yang mengatakan atau tidak tahukah kamu, itu diucapkan Paulus 6 kali hanya di dalam pasal yang ke-6 1 Korintus ini, saudara. 6 kali. Lalu frasa itu dimaksudkan Paulus untuk menyatakan bahwa seharusnya jemaat Korintus sudah tahu. Dan kalaupun belum, wajib cari tahu. Tahu tentang apa, saudara? Tahu tentang bahwa tubuh mereka itu adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus, saudara. 1 Korintus 3 ayat 16-17 sudah diucapkan Paulus sebelumnya. Lalu jika sudah tahu, saudara, bagaimana seharusnya jemaat menyikapi hal itu? Saudara, karena jemaat telah, kita meyakini kita semua juga mengalami kelahiran baru dan dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Nah, Roh Kudus juga berdiam di dalam diri kita. Maka sudah seharusnya, sepatutnya kita menjalani hidup seturut dengan pimpinan dari Roh Kudus, saudara. Tetapi ya, dalam menjalani hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus itu berarti juga menghasilkan buah roh, saudara ya. Salah satunya adalah pengendalian diri. Nah, tapi saudara, masalahnya adalah bahwa seringkali orang yang menyebut dirinya Kristen, orang yang menyebut dirinya orang percaya, anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan yang ditunjukkan tidak mencerminkan hidup yang memang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Philip Yancey di dalam bukunya Rumors of the Another World, What on Earth Are We Missing? Saudara, di dalam bukunya itu Philip Yancey mengungkapkan satu fakta tentang apa yang terjadi di Amerika. Dalam budaya Amerika, saudara, 7 deadly sins, 7 dosa maut. Yang hari ini salah satunya sedang kita renungkan, saudara ya, tentang nafsu birahi, hawa nafsu, lust. Saudara, 7 dosa maut ini bukan berarti hanya 7 itu yang mendatangkan maut. Sementara dosa lain tidak. Semua dosa mendatangkan maut sebagai upahnya. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan mengenai istilah 7 deadly sins itu. Nah, dikatakan oleh Philip Yancey dalam budaya Amerika 7 deadly sins ini sudah diubah. Telah diubah sedemikian rupa menjadi 7 seductive virtues. 7 dari 7 dosa maut menjadi 7 kebajikan yang menggoda. Dalam hal apapun, saudara, budaya Amerika sudah mengubah 7 dosa maut itu menjadi sesuatu kebajikan yang patut dikejar. Dalam dunia bisnis, dunia hiburan, entertain, maupun juga di dalam dunia olahraga. Bahkan saudara, di dalam
pelayanan rohani pun. 7 deadly sins sudah berubah menjadi 7 seductive virtues. Sebagai contoh, itu bukan hanya terjadi di dalam budaya di Amerika, saudara, tetapi di Asia, katakanlah Korea Selatan, saudara. Ada kecenderungan yang juga sudah mengubah dosa menjadi kebajikan yang patut dikejar. Dosa yang harus dijauhi menjadi kebajikan yang patut untuk dikejar. Saudara mungkin tidak terlalu mengenal nama Jeong Myung Seok. Saya kesulitan mengucapkan kata ini, saudara ya. Atau katakanlah Jesus Morning Star. Nama sekte yang didirikan oleh beliau ini, JMS ini. Apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh JMS ini, saudara, di dalam kegiatannya di Korea Selatan. Saudara, kalau saudara pernah nonton film In the Name of God, The Holy Betrayal, saudara akan tahu bahwa JMS ini mengubah yang namanya dosa itu menjadi kebajikan, saudara. Caranya gimana, saudara? Caranya gampang, saudara. Ketika dia berkhotbah misalnya, dia hanya akan mengatakan, dosa hanya diampuni melalui hubungan seksual. Jadi dia katakan kepada seluruh pengikutnya, khususnya wanita-wanita muda, dan ada banyak juga orang-orang yang sebenarnya berpendidikan, lulusan-lulusan universitas, mahasiswa-mahasiswa dari universitas, yang ikut di dalam sekte JMS ini, saudara. Dan kemudian JMS ini hanya mengatakan, kalau engkau perlu disucikan, dikuduskan, maka engkau harus melakukan ritual seperti yang diinginkan JMS itu. Hubungan seksual, saudara. Dan dia hanya mengatakan ini bukan kekerasan seksual. Ini adalah bentuk kasih Tuhan yang Tuhan mau tunjukkan kepada mempelai wanitanya. Dan engkau sudah terpilih sebagai mempelai wanita Kristus. Karena dia memang mengklaim dirinya, saudara, selalu mengklaim dirinya adalah reinkarnasi dari Kristus. Itu sebabnya ketika kita kemudian coba menjawab apa yang dipertanyakan Philip Yancey dalam bukunya, What on earth are we missing? Maka kita boleh menjawab, when sins become virtues, those are our great missing. Ketika dosa yang harus dijauhi diubah menjadi kebajikan-kebajikan yang harus dikejar, maka itulah sesungguhnya kehilangan terbesar kita. Saudara, biarlah kita berdoa kiranya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk menyadarkan kita tentang situasi ini. Dan tetap mendorong kita untuk sungguh memperlakukan tubuh ini sesuai dengan statusnya, sesuai dengan keberadaannya sebagai bait Roh Kudus. Yang terakhir, saudara, alasan yang ketiga adalah bahwa agar kita senantiasa dapat memuliakan Allah. Saudara, kenapa perjabulan harus dijauhi? Paulus menunjukkan alasannya, yaitu dari ayat 19b sampai 20. Paulus menggunakan perumpamaan atau gambaran tentang budak, saudara ya. Jadi Paulus mengingatkan siapapun yang merasa bahwa dia punya kebebasan dan dia berhak untuk menggunakan tubuhnya dalam hal apapun. Saudara, Paulus katakan sesungguhnya dia adalah budak dari hawa nafsunya sendiri. Sementara orang yang telah ditebus oleh Kristus dan menghambakan diri pada Kristus, justru orang-orang inilah yang benar-benar disebut orang merdeka. Bahkan disebut sebagai saudara di dalam Kristus. Anak-anak Allah. Nah saudara,
Jemaat yang telah ditebus, jemaat yang sudah dijadikan anggota tubuh Kristus dan yang di dalamnya Roh Kudus berdiam, saudara. Maka sudah selayaknya hidupnya adalah hidup yang memuliakan Tuhan dengan tubuh dan rohnya. Saudara Paulus menasihati Timotius, anak rohaninya, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Dan itu yang juga saya coba pakai ya. Jadi hidup yang memuliakan Tuhan, saya ringkaskan menjadi 3M, saudara. Yaitu yang pertama adalah menjauhi percabulan, saudara. Jauhi nafsu orang muda. Saya pernah ditanyakan oleh seorang remaja yang menceritakan bahwa kalau dia sedang berduaan dengan kekasihnya, dia katakan, dia selalu punya keinginan untuk entah itu hugging begitu ya, entah itu touching, entah itu kissing, saudara. Jadi peluk, menyentuh begitu dan kemudian mencium, saudara. Lalu dia tanyakan kepada saya, kalau seperti itu Pak, ada keinginan seperti itu dan selalu seperti itu, apakah itu salah? Saudara, berbicara dengan anak-anak seperti ini ya, Gen Z atau lebih di bawahnya begitu, saudara. Kita tidak bisa mengatakan langsung, no, salah. Kita harus menjelaskan alasannya kenapa. Lalu saya tanyakan seperti ini, saudara. Apakah engkau mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang tulus, bukan karena ingin melakukan sesuatu terhadap kekasihmu, tapi betul-betul tulus mengasihi? Oh iya, pasti dong. Ya, baik kalau begitu. Maka kalau engkau mengasihi dia, maka engkau tidak akan mau membuat dia menderita karena apa yang engkau lakukan. Dan engkau seharusnya juga mengingat bahwa kekudusan hidup di dalam relasi antara pria dan wanita itu harus dijaga. Saya katakan, ini kan baru pacaran toh. Itu adalah kekasihmu, belum menjadi istri toh. Saya katakan, iya. Nah karena itu, maka saya bilang, harusnya engkau menjaga baik-baik kekudusan hidupmu sendiri sebagai anak Tuhan. Dan juga kekudusan kekasihmu. Jauhi nafsu orang muda. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saudara, mengejar hal-hal yang baik. Ada kasih, keadilan, kesetiaan, damai sejahtera. Itu yang dikatakan Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita hari ini. Lalu yang ketiga adalah menjaga kemurnian hati, saudara. Apa yang dimasukkan Paulus di situ adalah bahwa kemurnian hati itu penting. Karena ketika kita bersama-sama di dalam sebuah komunitas, kita perlu menjaga kemurnian untuk tidak mempunyai motivasi keliru di dalam kita berrelasi satu sama lain. Terlebih lagi ketika Paulus tekankan, engkau juga harus menjaga kemurnian hati ketika engkau bersekutu dengan Tuhan. Ketika engkau berseru berdoa, ketika engkau melayani, ketika engkau juga memuliakan nama Tuhan. Saudara, berkait dengan hal ini saudara, jadi Paulus mengingatkan kita ada yang perlu dijauhi, tapi ada yang juga perlu dikejar. Dan di antara kedua hal ini saudara, ada hal-hal yang harus dijaga. Nah di dalam hal yang dikatakan Paulus, menjauhi percabulan supaya engkau bisa memuliakan Tuhan senantiasa. Saudara, ada quote yang menarik dari Agustinus dan Martin Luther. Saudara. Mereka berdua sebenarnya ingin menjelaskan tentang hidup yang memuliakan Tuhan itu seperti apa. Mereka jelaskan hal itu dengan menggunakan satu cara, yaitu menjelaskan cara bekerjanya dosa.
baik Agustinus maupun Martin Luther menjelaskan bahwa dosa itu adalah terletak pada kehendak diri. Will dari pribadi kita masing-masing. Dan Martin Luther juga dengan cara yang sama mengatakan bahwa incurvatus in se, artinya bahwa hal-hal yang ada pada diri manusia cenderung itu dicondong kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi hal-hal yang ada di dalam diri kita itu condong kepada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, karena itu lalu kemudian mereka menjelaskan bahwa hidup yang seharusnya memuliakan Allah, tapi kemudian hidup yang sepatutnya diarahkan pada Allah itu karena kita condong pada diri kita sendiri, maka hal itu berubah diarahkan pada yang bukan Allah, yaitu diri sendiri. Nah saudara, kalau seseorang sudah condong dan selalu memusatkan apa yang menjadi keinginannya untuk diri sendiri, hal-hal yang menjadi kepentingannya itu untuk dirinya sendiri, maka saudara, sekali lagi kita boleh memahami apa yang dikatakan Martin Luther maupun Agustinus, bahwa dosa akan membuat kita teralihkan hidup yang seharusnya memuliakan Tuhan. Jadi hidup yang memuliakan diri sendiri. Dan itu sesuatu yang berbahaya, saudara. Karena kita tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan kalau senantiasa condong pada diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya kiranya Tuhan menolong kita. Kita semua didorong untuk bertekad kuat dan sungguh-sungguh terus-menerus menjauhi percabulan agar hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus ini menjadi miliknya. Boleh senantiasa dapat jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami merindukan Tuhan bahwa di dalam kebenaran yang sudah kami renungkan bersama, Tuhan yang meteraikan itu agar boleh bertumbuh, agar boleh berbuah dan menjadi berkat. Berkat bagi kami, berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.